Shalom dan salam jumpa di dalam kasih Yesus Kristus. Kita masuk dalam minggu kedua program kita, hidup yang dikendalikan dengan tujuan. Saudara, minggu lalu pasti banyak pengalaman, pasti banyak kesaksian. Berjalan dengan baik, kelompok Anda hari ini pasti minggu yang kedua akan dipenuhi dengan banyak tamu dan jiwa-jiwa baru. Nah, tentunya Anda akan sangat bersuka cita menantikan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam grup Anda selama 5 minggu yang akan datang. Jangan lupa, pertama, sambut orang-orang yang baru pertama kali datang, perkenalkan mereka kepada kelompok, dan sekali lagi, jiwa yang lama, anggota FA dan yang baru, supaya semua memperkenalkan diri, supaya tidak ada yang merasa asing dalam kelompok ini. Sebelum Anda melihat video pengajaran dan mulai menggali kelima arti dan tujuan hidup sebagai fasilitator, ambil beberapa saat untuk mengetahui kondisi pribadi, kondisi rohani saudara. Nah, dalam program kita ada satu pertanyaan yang akan diajukan, yaitu bagaimana kondisi kesehatan dan keseimbangan kondisi rohani setiap peserta, khususnya fasilitator Anda. Saudara, sebagaimana kondisi kesehatan kita yang tidak statis, kita perlu sering mengecek kesehatan kita secara reguler untuk menjaga kondisi tubuh yang baik. Sama halnya dengan kesehatan rohani setiap orang. Itulah sebabnya mulai minggu ini kita akan memulai sebuah pengecekan kondisi kesehatan secara singkat dengan menggunakan alat yang sederhana yang diberi nama Purpose Driven Health Assessment. Ambillah beberapa menit setelah Anda menyaksikan video ini untuk mengisi kondisi kesehatan rohani Anda pribadi. Nah, form itu terdapat di dalam halaman 53 dari buku Purpose Driven Life kurikulum saudara. Ya. Dan saudara lihat seksama, jumlahkan angka-angka dari atas ke bawah untuk mendapatkan hasil di minggu awal ini. Sebagai pembanding bagaimana pertumbuhan rohani saudara dan anggota saudara, pada akhir program ini, kembali lagi suruh mereka menghitung angka-angka dan mendapatkan hasil. Saya yakin ada perbedaan karena sebuah pertumbuhan rohani, setiap orang mengenal Allah dan tahu tujuan hidupnya. Puji Tuhan, pada beberapa menit pertama, ajak kelompok Anda mengikuti proses yang sama dengan Anda. Mungkin Anda perlu rendah hati dan mengarahkan mereka. Ini loh, progres saya itu baru sekian dalam hal A, B, C, dan selanjutnya. Semua orang akan tidak malu untuk mulai mengisi dan bersikap jujur, dan tentunya ini merupakan rahasia iman, bukan untuk ditertawakan, diperbincangkan, sebuah kerahasiaan, kelemahan masing-masing orang dan persepsi masing-masing orang. Setelah Anda memberi beberapa menit waktu untuk grup saudara mulai mengecek kondisi kesehatan sebelum acara dimulai. Nah, setelah itu Anda mulai menonton video program pelajaran yang saya berikan untuk minggu ini. Minggu yang kedua. Dan tujuan yang pertama dari Allah untuk hidup kita, yaitu penyembahan atau worship. Anda dirancang untuk kesukaan Allah. Tuhan mau menikmati kita loh saudara. Saya akan menolong saudara untuk melihat bahwa kita diciptakan oleh Allah. Sampai kita mengerti kebenaran bahwa kita ini dirancang untuk kesukaan Allah. Saudara, pada akhir sesi ini, saya akan memimpin grup saudara untuk berdoa bersama-sama. Dan setelah itu bebas sebagai ketua atau fasilitator FA, saudara yang memimpin mereka berdoa, atau mereka ingin dipenuhi dengan Roh Kudus, atau mereka perlu counseling. Ada hal-hal yang didiskusikan selama 7 bab, tiap hari mereka membaca, dan ada hal yang ingin mereka tanyakan. Untuk itulah fungsi fasilitator, ketua-ketua FA, untuk mengajak mereka membuka hati kepada Tuhan dan berkomitmen supaya minggu ini lebih baik dari minggu yang lalu. Saudara,
Biarlah Anda sensitif dengan Roh Kudus sehingga dapat memimpin setiap orang mendedikasikan hidup mereka. Worship, penyerahan total, mengasihi Tuhan. Dan inilah yang Tuhan ingin minggu ini terjadi dalam kelompok saudara. Saudara, saya yakin kalau kita bisa membagikan pelajaran, bisa mendiskusikan dengan baik, dan mengarahkan dengan baik, maka 7 hari yang akan datang, hidup mereka akan dipenuhi dengan pengalaman dan perubahan yang luar biasa. Mari, sekarang saya akan tutup pengarahan untuk para pemimpin dengan memberikan langkah yang akan membantu grup FA saudara. Grup yang baik mempunyai anggota-anggota yang mempunyai hubungan yang sangat baik, yaitu dengan cara memperhatikan satu dengan yang lain. Pada waktu saudara menelpon, anggota saling menelpon, saling mengundang, saling memperhatikan. Saya yakin, pastikan bahwa minggu depan grup ini berjalan lebih normal, lebih sehat, dan lebih indah. Saudara, mungkin Anda perlu membagikan catatan kecil kepada setiap anggota untuk mereka menuliskan kalimat-kalimat singkat untuk mendorong satu dengan yang lain. Sebagai contoh, datang lagi ya minggu depan, Anda berharga di mata Tuhan. Tanpa Anda hadir, kurang lengkap pertemuan ini, dan saya mendoakan Anda untuk kuat dan hadir kembali. Wah, saya rasa setiap orang yang baru akan merasa diperhatikan dan didorong, diinginkan untuk hadir. Dan saudara, inilah program penjangkauan. Saya berdoa supaya 5 minggu ke depan, cara perhatian atau pemerhati semacam ini mulai lahir dalam kelompok saudara. Siapa yang akan bawa makanan, siapa yang akan memimpin doa, siapa yang akan memimpin menjadi mitra, mencari orang-orang yang akan dibantu untuk bertumbuh secara rohani. Indah sekali saudara. Dan jangan lupa mengisi kalender grup saudara, melengkapi minggu ini kalau mungkin minggu lalu lupa. Gunakan kalender ini untuk melibatkan setiap orang menjadi aktif di dalam grup saudara. Ada tugas-tugas yang tadi saya sebutkan, bawa makanan, telepon, jemput teman, supaya semua memiliki beban yang bersama dan ada sense of belonging, rasa memiliki dalam kelompok ini. Nah, setelah saudara fasilitator mematikan video ini, ambillah beberapa saat untuk berdoa bagi setiap anggota, bahkan orang-orang calon-calon anggota yang akan hadir. Berdoalah, dan saya percaya Roh Kudus menuntun saudara memimpin kelompok saudara minggu ini. Tuhan memberkati.